Siapa yang masuk surga Tuhan? Pasal 7, Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Ayat 9 saya baca, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10. Demikian sampai 17. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di tahta di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka? Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mari kita baca sama-sama ayat 17. Sebab ada domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengerti kitab suci-Mu, karena kami tahu hidup kami tidak pernah lepas dari Tuhan. Dan kami butuh memahami kehendak Tuhan dan mengenali diri kami, supaya kami hidup sesuai dengan kekudusan-Mu, sesuai dengan kebaikan-Mu, sesuai dengan kemuliaan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini kitab Wahyu adalah kitab yang tidak gampang dimengerti, yang penuh dengan kejutan, saudara-saudara. Ya, nanti saya khotbah, suaranya bisa naik turun karena sambil menyesuaikan gatalnya tenggorokan ya. Nanti selesai ini saya akan semprot supaya rekan-rekan saya punya rasa aman dan aman ya. Saya pernah nonton film rohani, film ya, judulnya Final Exit. Jadi di film itu saudara, dia menggambarkan beberapa orang yang tiba-tiba mati dan menuju dunia alam baka. Jadi ada satu orang yang rajin ke gereja, yang menunjukkan kesalehan hidup dia, tiba-tiba sakit jantung. Lalu jantungnya berhenti. Tiba-tiba saja dia sudah merasa badannya jadi ringan. Lalu memasuki lorong waktu. Ada sesuatu seperti lorong waktu, seperti terbang. Dia merasa nyaman sekali. Dia tersenyum. Karena dia yakin dia pasti masuk ke sorga. Tapi ketika lorong waktunya sudah habis, begitu dia muncul, ternyata dia masuk neraka. Ini film, saudara, ya. Tapi dari film itu kita bisa belajar. Wah, saudara, saya berpikir tidak gampang masuk surga. Kalau melihat seperti itu, mungkin lebih banyak orang masuknya ke neraka. Surga sedikit sekali orang. Lalu kenapa orang ini bisa masuk ke neraka, saudara-saudara? Menurut film itu, rupanya dia merasa dia saleh. Dia merasa dia benar, dia yakin dia benar. Dia enjoy, dia merasa dia orang sosial. Dia baik, dia tidak jahat sama orang lain. Tapi dia
belum pernah bertobat dari dosa-dosa dia dan menerima Yesus Kristus, anak domba Allah itu, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dengan kesalehannya, dengan kebaikan dia, dengan ketekunan dia pikir cukup untuk masuk surga. Rupanya enggak. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, film itu ditambah kitab Wahyu buat saya lebih kaget lagi. Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Di kitab Wahyu Tuhan nanti akan menegur. Ada gereja yang begitu meriah gerejanya, begitu banyak orang ke gereja, begitu banyak orang berkata haleluya, begitu banyak orang berkhotbahnya hebat, kesaksiannya hebat. Dan Tuhan berkata, engkau miskin. Kau pikir kamu kaya, rupanya engkau miskin. Bahkan engkau telanjang. Saya kaget. Tapi ketika saya melihat gereja-gereja, saya sedih juga, saudara. Banyak sekali gereja, saudara, lebih suka, lebih fokus dengan kegiatan-kegiatannya. Dan Yesus tidak ada di situ. Ada gereja yang suka tari-tarian ketika ditampilkan di gereja. Kegiatan-kegiatan manusiawi, sosial. Ya. Baju Afrikanya, snowman-nya, Santa Claus-nya, semua yang dilihat meriah, puas dan bangga dengan itu. Tapi Yesus belum bertahta di situ. Tapi percaya kepada Yesus dibelakangkan. Itu sebabnya saya berpikir, jangan-jangan suatu hari surga itu sepi. Karena banyak yang belum terima anugerah Tuhan dan masuk ke situ. Karena banyak lebih memikirkan apa yang dia sudah buat dan merasa itu cukup. Apa yang dia fokuskan. Itu sebabnya Wahyu pasal 3 ayat 20 yang pernah kita khotbahkan, Yesus masih di luar. Ini masalah besar, saudara-saudara. Tapi hari ini kitab suci membuat saya lebih kaget lagi, saudara-saudara. Yohanes yang mendapatkan penglihatan itu, saudara-saudara, begitu dia ada di hadapan Tuhan, dia melihat the great multitude. Orang yang besar, yang banyak sekali. Dari segala bangsa, dari suku bangsa. Saudara, bangsa itu besar. The great nation, ya. Bangsa jumlahnya besar. Lalu lebih kecil lagi suku bangsa, etnik. Lalu kaum, lebih kecil lagi. Bahasa, orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Masuk surga. Wih, kaget saya, saudara. Karena saya sudah melihat dan mulai menilai, bahkan saya sendiri saya nilai, tidak gampang masuk surga. Tapi ini banyak. Saya percaya ada orang Tionghoa, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Arab. Soalnya jangan salah, di Arab banyak orang Kristen. Kekristenannya lebih saleh dari orang-orang Kristen Amerika barangkali. Dari segala kaum dan bahasa. Ada di situ. Dan Yohanes terkejut. Bukan orang Yahudi saja yang dia lihat. Bukan bangsa Israel saja yang dia lihat. Segala kaum dan bahasa. Pegang daun palen. Pakai jubah putih. Masuk. Dan mereka bersuka cita dan memuji Allah di situ. Saudara tahu, kenapa mereka memuji Allah ketika mereka masuk kerajaan Allah? Satu, yang sudah pasti. Ternyata mereka merasa sebagai bangsa yang dilecehkan, bangsa yang dikecilkan, bangsa yang tidak dianggap oleh Tuhan. Mereka menganggap kaum yang bukan umat Allah, karena orang Yahudi, orang Israel hanya menganggap mereka umat pilihan. Yang lain-lain kafir semua. Tapi Tuhan tidak. Tuhan sendiri pemilik kerajaan Allah. Tidak. Siapapun saudara yang mau rendah hati, yang mau bertobat, yang mau percaya Tuhan mengasihimu, mengorbankan Yesus Kristus untuk engkau, sehingga dikatakan jubahmu dicuci sampai putih. Kau masuk kerajaan surga. Saya akan kaget. Suatu hari kita akan melihat orang yang kita anggap nggak mungkin masuk surga, masuk surga.
Ini orang paling jahat, nggak punya hati nurani. Semua akar pahit ada di hatinya. Dia perlakukan keluarganya seperti apa. Dia perlakukan orang lain seperti apa. Dia perlakukan Tuhan seperti apa. Suatu hari ada di surga. Apa rahasianya saudara-saudara? Di kitab Wahyu ini. Hanya orang yang mencuci jubahnya pakai darah anak domba. Maksudnya apa saudara? Orang jahat, orang berdosa, orang biadab, orang brengsek, orang paling kacau, orang paling memalukan, orang yang membuat dirinya seperti sampah, yang mau berubah, bertobat dan percaya Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu sama dengan darah anak domba itu. Jubah hidup kita yang jorok dicuci jadi bersih, dan kerajaan Allah mengatakan silakan masuk. Engkau berhak. Karena engkau tidak mengandalkan perbuatanmu, engkau mengandalkan perbuatan Allah, yaitu Yesus Kristus yang ajaib. Saya bilang mas semua, kalau kita tidak bicara Yesus lagi, kalau kita tidak bawa domba-domba Tuhan kepada Yesus, mundur aja kita. Ngapain jadi pendeta? Jangan bawa orang kepada sesuatu yang mereka tidak kenal. Ada gereja yang mulai berkata, untuk apa Yesus? Untuk apa anak Allah? Kita bisa langsung kepada Bapaknya. Orang Israel sendiri aja tidak bisa. Sampai ajaban Yesus saja mereka tidak kenal dia. Kenapa? Karena Allah hanya bisa dikenal secara definitif di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Allah jadi manusia. Kenapa dia harus datang? Karena tidak ada yang bisa kenal dia. Tidak ada yang bisa menerima rahmat Tuhan tanpa janji-janji Tuhan. Terus Yesus datang. Kalau kami tidak bicara Yesus lagi, usir kami dari tempat ini. Untuk apa lagi kami jadi pendeta? Saudara tahu apa tujuan dari penggembalaan? Karena Allah membuka pintu kerajaan Allah. Dan pintunya adalah Yesus. Kalau kami membimbing saudara ke tempat yang lain, bukan Yesus Kristus, celakalah saudara. Dan kami lebih celaka lagi. Jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, hanya untuk keuntungan kami. Bukan membimbing domba-domba Tuhan sampai kepada tujuannya, yaitu masuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, kitab suci hari ini membuka pintu yang lebar-lebar. Itu saudara dan saya, suatu hari kita bisa ke situ. Kemudian saudara, dikatakan di tempat itu, tidak akan ada lapar lagi. You will not hungry because you no need eating. You no need eat, no food. Why? You will not hungry. Saudara tidak akan lapar. Saudara nggak butuh apa-apa. Saudara sempurna. Karena saudara tidak sempurna, maka makan buang. Tapi ketika saudara sempurna, saudara tidak butuh apa-apa. Tidak perlu makan, tidak perlu buang. Tapi jangan di dunia ini. Belum. Nanti ada yang gak mau makan, dia merasa sempurna. Lama-lama terpaksa kami buat kebaktian memorial service. Karena gak makan, mati. Ya, sekarang kita butuh. Jalani hidup, muliakan Tuhan. Cuci jubah itu. Serahkan diri kepada Yesus Kristus. Hanya darah dia yang mampu menyucikan jubah kehidupan kita. Dulu jahat boleh, sekarang tidak lagi. Serahkan hidupmu, disucikan oleh darah Yesus Kristus, dan hiduplah sebagai orang yang suci. Di sana, saudara tidak akan haus, nggak perlu minum, nggak perlu, tidak perlu kawin dan dikawinkan. Matahari tidak akan menyakitimu. Apa artinya? Tidak ada yang bisa menyakiti saudara. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kesakitan, tidak ada kepahitan, tidak ada rasa malu. Karena saudara tidak dipermalukan di situ. Saudara dianggap utuh sebagai anak Tuhan. Dan wajah Allah menyinari kita. Alam tidak bisa apa-apa sama kita di situ. Di situ pasti ada sebuah alam, sebuah dimensi yang sangat indah sekali. Engkau akan menikmati hidupmu. Kenapa orang ini memuji Tuhan? Ternyata Tuhan adil. Semua manusia diselamatkan asal percaya pada Yesus. Kenapa mereka memuji Tuhan?
Karena Tuhan baik. Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang. Dan Yesus datang untuk semua orang. Kenapa mereka memuji Tuhan? Mata mereka akan melihat rahasia-rahasia seluruh ciptaan Tuhan yang indah. Dan mereka akan digembalakan langsung oleh Gembala Agung, Yesus Kristus sendiri. Saudara, kitab suci ini membuat kita betul-betul optimis. Satu pertanyaan aja. Apakah suatu hari saudara adalah salah satu dari antara orang banyak yang dilihat oleh Yohanes itu, yang memegang daun palem, yang jubahnya sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus, dan yang akan berkata, hormat mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang akan menikmati hidup dengan kualitas yang tidak bisa dihitung, yang indah sekali. Apakah saudara akan jadi salah satu yang ada di situ? Kitab suci hari ini menghibur, membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi kitab suci hari ini juga menegur, karena dikatakan mereka orang yang mencuci jubahnya. Mari saudara jadi bijaksana. Hari-hari itu sudah dekat. Persiapkan hidup kita. Jangan hidup hanya untuk dunia ini. Hidup untuk dunia yang akan datang. Karena saudara punya nilai kekal. Dan punya kebahagiaan kekal yang Tuhan persiapkan. Hari ini berapa orang ada di sini? Berapa banyak orang yang tidak mau mendengarkan firman? Berapa banyak orang lebih menikmati dunia ini yang akan segera berlalu? Tapi saudara-saudara orang yang Tuhan pilih, mendengarkan firman, serahkan diri saudara. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau saudara bisa dengar suara Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepadamu dan kepadaku, supaya saudara tidak kecewa, supaya saudara menikmati keindahan, kemuliaan, sukacita yang tak terhingga, yang memang disediakan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu kami adalah kumpulan orang yang paling bahagia, sangat dekat dengan pintu kerajaan surga. Karena kami tahu gereja adalah agen kerajaan surga. Kalau Tuhan dimuliakan, maka berkat Tuhan disediakan. Biarlah firman-Mu yang berbicara kepada kami, mendorong kami untuk menyerahkan hidup kami, disucikan oleh Tuhan. Dan hiduplah sebagai orang yang suci untuk kemuliaan-Mu. Itulah kerinduan hati kami. Karena hari surgawi sudah sangat dekat. Dan kami rindu suatu hari kami orang yang pegang daun palem dengan jubah putih, memuliakan Tuhan dan menikmati surga, bahkan menikmati Tuhan selama-lamanya. Itu kerinduan hati kami. Beri kami hati yang mencintai, jauhkan kami dari kebencian,